Korintus adalah kota yang memiliki pelabuhan di bagian timur dan di bagian barat. Sebagai kota pelabuhan, kota Korintus menjadi tempat pertemuan segala suku bangsa, menjadi tempat transaksi perdagangan, menjadi tempat persinggahan orang dari berbagai belahan dunia, sehingga kemajemukan di Korintus tidak dapat dihindari. Ada berbagai karunia yang berbeda dari orang-orang di Korintus yang seharusnya menjadi kekayaan, tetapi malah jadi persoalan karena ada yang ingin membentuk kelompok sendiri. Ada yang ingin agar kelompoknya lebih menonjol dari yang lain. Sehingga ada persaingan yang kurang sehat di antara mereka. Yang diharapkan adalah perbedaan itu menjadi sarana untuk saling memperkaya, bukan alat untuk memecah belah. Perkataan Paulus tentang saling mempedulikan di ayat 26, sebenarnya adalah pola hidup yang harus dikembangkan di jemaat Korintus, yaitu jika ada yang menderita kita harus turut menderita. Artinya harus turut menopang supaya penderitaan itu tidak membebani dan saudara kita itu akan menemukan jalan keluar dari penderitaan. Sebaliknya, kalau ada yang dihormati semua harus turut bersuka cita, bukan malah marah, iri atau cemburu pada keberhasilan orang lain. Paulus menekankan bahwa semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Orang-orang yang berbeda itu adalah anggota dari tubuh Kristus. Keragaman karunia juga menjadi penekanan Paulus bahwa dalam jemaat ada rasul, nabi, pengajar. Ada juga yang punya kemampuan untuk mengajar, mengadakan mujizat, memimpin dan melayani. Seperti di gereja di mana kita ada, di sana kita menemukan berbagai jabatan dalam pelayanan seperti pelayan khusus yaitu diaken, penatua, guru agama dan pendeta dan pelayan bipra, di dalamnya guru sekolah minggu. Ada berbagai kategori pelayanan seperti pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu. Gereja bukan gedung tetapi gereja adalah orang-orang di dalamnya yang saling menopang untuk keutuhan persekutuan. Semua orang dalam gereja diberi karunia yang berbeda. Karunia yang berbeda itu harus dipergunakan untuk menopang pelayanan. Misalnya dalam penyelenggaraan ibadah, ada yang punya kemampuan untuk menyanyi dengan suara yang merdu, ada yang punya kemampuan untuk menari, atau bermain peran, ada yang punya kemampuan untuk berdoa dan menerjemahkan firman dalam khotbah dan kemampuan-kemampuan yang lain. Paulus mengambil perumpamaan tubuh manusia untuk menjelaskan tentang perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan. Seperti satu tubuh yang terdiri dari mata, telinga, tangan dan kaki yang ada tempatnya masing-masing dan memiliki fungsi yang berbeda seperti melihat, mendengar, menyentuh dan berjalan, yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan bersama. Jika ada orang yang berkata, saya tidak ada kelebihan, saya tidak ada bakat, saya tidak ada keahlian, perkataan itu menyangkal pemberian Tuhan. Semua punya kelebihan, hanya mungkin belum ditemukan dan belum disadari. Sebaliknya jika ada orang yang menganggap cuma dirinya yang punya kelebihan, akan sulit untuk bekerja sama dengan orang lain.